Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ulfi. Dengan NIM C1B023115, saya adalah mahasiswi dari Program Studi Manajemen Angkatan 2023 dari Universitas Jambi. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Kinerja, yang diampu oleh dosen saya yaitu Ibu Dr. Sri Rosita SEMM, saya akan membahas studi kasus dari perusahaan Nestle mengenai manajemen kinerja perusahaan internasional. Kita masuk ke dalam profil perusahaan, di mana PT Nestle Indonesia adalah anak perusahaan dari Nestle yang mana mereka memproduksi makanan dan minuman. Dan basis perusahaan mereka yaitu berada di negara Swiss. Secara resmi, Nestle memulai operasinya di Indonesia pada tahun 1971 dengan nama PT Food Specialities Indonesia, yang kemudian berganti nama menjadi PT Nestle Indonesia di tahun 1993. Kemudian, Nestle Indonesia juga memiliki 4 pabrik produksi utama yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Produk-produk Nestle antara lain itu ada Susu Denko, ada Bear Brand, ada Nescafe Classic, ada KitKat, dan juga ada Fox. Selanjutnya yaitu pendekatan manajemen kinerja internasional dari PT Nestle Indonesia. Ada 4 poin utama. Pertama, konvergensi total, di mana sistem HACCP dan ISO 22000 serta Nestle Quality Management System ini diterapkan di seluruh pabrik secara keseluruhan termasuk di Indonesia. Yang kedua, ada konvergensi parsial, yaitu penyesuaian varian produk sesuai preferensi konsumen Indonesia. Contohnya adalah produk susu Denko. Yang ketiga, yaitu divergensi total atau inisiatif corporate social responsibility lokal yang diterapkan oleh Nestle Indonesia dengan menjalin kemitraan dengan petani kopi di Lampung dalam program Nescafe Plan yang tentu ini tuh tetap masih sejalan dengan nilai Nestle secara global. Dan yang terakhir ada divergensi parsial, yaitu sertifikasi halal dari LPPOM MUI khusus di Indonesia, serta Nestle juga tetap berpaku pada pengelolaan tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia. Selanjutnya adalah manajemen kinerja dari Nestle Indonesia sendiri, yaitu pertama ada perencanaan kinerja, di mana strategi bisnis di Indonesia itu disesuaikan dengan kebutuhan pasar lokal, seperti memproduksi susu bubuk Denko dan kopi Nescafe dalam varian yang disukai konsumen Indonesia. Yang kedua, ada penilaian kinerja, itu mereka menggunakan SAP atau Success Factors Platform untuk analisis tenaga kerja dan perencanaan tenaga kerja di seluruh wilayah. Nah, ini tuh memungkinkan penyelarasan tujuan kerja secara dinamis sesuai dengan kebutuhan perusahaan Nestle Indonesia. Dan yang terakhir ada umpan balik, di mana PT Nestle Indonesia itu memberikan tunjangan kesejahteraan, kemudian program pengembangan pribadi dan profesional, serta cuti melahirkan ibu dan ayah, dan juga ada fasilitas kesehatan dan gym di perusahaan mereka. Kita masuk ke dalam kepatuhan perusahaan Nestle Indonesia. Pertama, Nestle Indonesia itu memiliki nomor induk berusaha atau NEIB dan seluruh izin operasional mereka itu dari BKPM. Yang kedua, seluruh pabrik memiliki sertifikat NKF atau nomor kontrol veteriner dan halal MUI. Dan yang ketiga, dalam kasus PHK yang pernah terjadi di PT Nestle Indonesia yaitu di pabrik Kejayan, Nestle sendiri tetap memberikan kompensasi hingga kepada karyawan yang terdampak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia. Selanjutnya adalah standar kerja Nestle Indonesia, di mana pertama jam kerja. Jadi karyawan di pabrik Nestle Indonesia itu mereka bekerja umumnya selama 40 jam per minggu sesuai dengan standar ketenagakerjaan nasional. Yang kedua, adanya standar K3, yaitu prinsip Zero Accident, Zero Waste, dan kepatuhan regulasi lingkungan dan K3 di Indonesia. Yang ketiga, ada etika dan nilai perusahaan, di mana Nestle Indonesia itu mengadopsi nilai-nilai perusahaan yang dikenal dengan akronim Pride atau Passion, Respect, Integrity, Determination, dan Excellences. Dan yang keempat, yaitu ada kesejahteraan dan fasilitas kesehatan, seperti fasilitas ibu menyusui, program konseling, serta fasilitas kebugaran dan kesehatan.
Nah, ini bisa kita lihat produk-produk dari Nestle seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Ada KitKat, ada Coco Crunch, ada susu Denko, ada susu Bear Brand, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke dalam kesimpulan, di mana Nestle Indonesia sebagai bagian dari perusahaan multinasional, mereka menerapkan sistem manajemen internasional yang menggabungkan standar global dengan penyesuaian lokal. Standar kerja Nestle Indonesia menekankan keselamatan, kesejahteraan karyawan, serta lingkungan kerja yang inklusif dan juga sehat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Nestle mampu menjalankan strategi globalisasi yang adaptif sehingga tidak hanya menjaga konsistensi kualitas dan nilai global, tetapi juga memperkuat daya saing dan keberlanjutan di pasar Indonesia. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam studi kasus ini. Saya mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.